Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan video perdana aku di channel YouTube aku Mariselvia untuk sharing pengalaman aku dari awal tes sampai selesai dan diterima alhamdulillah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Namun sebelum itu aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Mariselvia, asal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan aku merupakan alumni dari S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pas kita itu diterima Kak, bekerja di kejaksaan, pastinya banyak hal yang telah kita lalui dari tes administrasi, SKD, SKB sampai psikotes dan wawancara. Terus apa aja sih Kak tes administrasi itu? Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman semuanya, jangan menganggap sepele ya Kak ya. Tes administrasi itu karena walaupun hanya mengumpulkan berkas-berkas, hanya menandatangani surat-surat saja, akan tetapi itu semua merupakan awal yang sangat penting dan juga merupakan suatu keseriusan calon peserta untuk benar-benar bersungguh-sungguh enggak mengabdi di kejaksaan ini. Ya teman-teman sekalian ingin bertanya apa aja sih tips dan triknya bisa lulus CPNS kejaksaan? Nah, jadi teman-teman kakak kasih tahu sedikit bahwa untuk bisa bekerja di institusi kejaksaan ini pastinya banyak sekali hal-hal yang akan kita lalui atau proses-proses yang akan kita lewati karena ini setingkat kementerian, kejaksaan ini setingkat kementerian, jadi pastinya banyak kualifikasi ya teman-teman semuanya seperti tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah administrasi. Jadi dalam pengisian administrasi itu jangan dianggap sepele teman-teman semuanya. Kita perhatikan dengan cermat apa kualifikasi yang diminta oleh kejaksaan dan informasi-informasi resminya biasanya ada di Instagram @biropek_kejaksaan atau Kejaksaan RI. Karena sependek pengetahuan aku cuma Instagram itu yang memberikan informasi yang akurat terkait penerimaan atau pembukaan CPNS kejaksaan. Banyak teman-teman aku, teman-teman kakak itu yang nggak lulus tes administrasi dikarenakan kelalaian mereka atau bahkan karena kan banyak tuh surat-surat yang harus ditandatangani dengan menggunakan materai. Ada juga dari teman-teman kakak yang perlu kakak sebutkan namanya, itu materainya setelah ditandatangani ditarik lagi terus ditempelin lagi. Nah mungkin bagi mereka sepele, tapi kan yang memeriksa itu mungkin saja sedang semangat-semangatnya atau teliti banget, jadi mereka ketahuan dan gugur di tahap awal saja. Itu benar-benar buat kakak tuh sangat sia-sia ya kayak gitu, karena udah S1 hukum, udah berjuang kan semasa kuliahnya, cuman harus gugur hanya karena gara-gara administrasinya nggak cermat dalam pengisiannya. Dan yang selanjutnya teman-teman semuanya, ini saran kakak ya, sebelum kita tes CPNS itu, apapun itu upayakan tubuh kita agar ideal, nggak harus tinggi-tinggi banget, nggak harus body goals banget, tapi upayakan ideal dengan berolahraga secara rutin atau kontrol makannya. Jangan juga menganggap kayak nggak apa-apa lah, yang penting otak pinter. Nah terkadang orang tuh suka menganggap berat badannya itu nggak terlalu penting, yang penting itu pinter. Nah itu suatu kesalahan yang menurut kakak ya secara pribadi yang dianggap sepele oleh teman-teman, tapi berdampak juga cukup fatal untuk kedepannya. Seperti maksud kakak seperti ini, misalnya ada dua orang yang sama-sama pintar, ketika tes SKD-nya sama-sama besar, terus ada tes psikotes dan wawancara ya, yang satu ini badannya lebih ideal dan yang satu lebih gemuk. Mungkin saja orang-orang dari penguji kita itu akan lebih memilih yang ideal pastinya, seperti itu. Juga pasti banyak ya teman-teman yang bertanya, Kak apakah di kejaksaan itu hanya menerima S1 hukum saja? Tentu saja tidak. Banyak dari S1 komputer, bidan, bahkan dokter, SMA pun banyak ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah khawatir kalian nih aku gimana nih nggak dari S1 hukum, bisa nggak ya kira-kira kerja di kejaksaan? Tentu saja bisa. Tes selanjutnya akan kakak jelaskan secara rinci juga, tapi ini akan kakak kupas secara menyeluruh terlebih dahulu. Untuk tes selanjutnya adalah tes SKD ya. Kalau administrasi kita sudah goal, kita akan dilanjutkan untuk tes SKD. Nah tes SKD itu tes secara umum, kita harus banyak buku buat belajar, kita harus banyak pedoman untuk belajar teman-teman semuanya. Karena kakak dulu pernah nih tes PNS waktu kakak tamat SMA untuk ke pengawal tahanan, tapi kakak cuma sekedar tes aja, nggak
benar-benar belajar dan benar-benar ya terbukti hasilnya kakak nggak lulus. Tapi setelah kakak tamat S1 kakak langsung beli buku-bukunya, kakak pelajarin buku-bukunya baik online ataupun secara langsung kakak belajar, dan alhamdulillah pasti bisa kita lulusin tes SKD itu walaupun katanya passing grade-nya tinggi dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya juga teman-teman, kita harus mengetahui berapa besaran minimal TWK, TKP atau TIU itu. TWK itu sendiri adalah tes wawasan kebangsaan, TKP itu adalah tes kepribadian umum, dan TIU merupakan tes intelijensia umum. Jadi buat teman-teman harus mengetahui dulu nilai minimalnya berapa. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan matang. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teman-teman setelah kita lulus perankingan dari SKD, kalau untuk kejaksaan sendiri itu udah terbuka ya teman-teman, aman insya Allah, dan tidak akan ada kekurangan. Kita akan lanjut ke untuk selanjutnya teman-teman adalah tes SKD atau seleksi kompetensi bidang. Jadi SKB ini merupakan tes yang benar-benar menguji kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Misalnya saya dari S1 Hukum, pastinya soal-soal terkait hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara itu akan diujikan. Nah, buat tips dan triknya nanti akan saya kupas kembali. Soal-soal yang diujikan itu teman-teman biasanya soal-soal dari semester 1 ya sampai selesai, bukan yang akhir-akhir saja. Jadi buat teman-teman yang berkuliah atau yang udah tamat, itu catatan-catatan awalnya itu dibaca lagi ketika mau tes bekerja. Kita akan tes kesehatan, psikotes, sampai wawancara. Nah, untuk kesehatan ini teman-teman jangan lupa dijaga makannya, olahraganya, tapi jangan juga sampai kecapean. Kalau aku pribadi kemarin sih sempat darah rendah ya, karena nggak perlu ditiru juga, karena aku tidurnya malam-malam karena terlalu kecapean belajar atau lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau tes kesehatan, emang saya sarankan untuk berpuasa ya sebelum kita mau tes kesehatan, nggak apa-apa, kan lebih baik. Dan juga tips dari saya, untuk tes kesehatan itu kita konsumsi vitamin karena saya juga sempat nggak konsumsi vitamin, jadi kemarin tuh mungkin ngedrop juga. Dan selanjutnya ialah tes psikotes. Nah teman-teman, psikotes ini sering kali dianggap remeh sama orang ya, tapi fatal sekali, karena apa yang bisa membantu kita ketika nilai SKD dan SKB kita rendah ialah tes psikotes. Untuk tes psikotes nanti akan saya kupas kembali lebih mendetail. Dan selanjutnya adalah tips dan trik untuk tes terakhir, yaitu wawancara. Nanti juga akan saya kupas apa tips dan triknya, tetapi perlu diketahui untuk tes wawancara ini kita harus menyiapkannya dengan matang. Kita harus perbanyak membaca buku tips dan trik wawancara kerja, biasanya secara umum ya teman-teman semuanya, dan lihat juga di YouTube, sering-sering lihat di YouTube. Kalau aku dulu tuh sering banget ngeliat di YouTube sharing pengalaman tes wawancara bekerja mereka itu bagaimana, dan rata-rata sih hampir sama ya. Tes wawancara bekerja itu akan ditanya apa sih tujuan kamu ikut tes CPNS kejaksaan, padahal gajinya kecil, biasanya kayak gitu. Terus sebisa mungkin kita menjawab jangan seperti ini ya teman-teman, ya karena itu cita-cita saya Kak. Itu merupakan satu kesalahan ya. Yang pertama ialah karena sesuai dengan jurusan saya, Fakultas Hukum, dengan kualifikasi yang saya daftar. Dan yang kedua, saya ingin menerapkan ilmu yang telah saya emban selama di bangku perkuliahan ke tempat saya bekerja. Dan yang ketiga ialah pastinya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Itu adalah jawaban yang menurut saya itu lebih tepat dari yang telah saya pelajari. Nah itulah tadi teman-teman semuanya, sedikit sharing pengalaman kakak dari awal tes sampai lulus di kejaksaan dan sampai hari ini bekerja. Untuk semua detail dari tes SKD, SKB, psikotes dan wawancaranya akan kakak kupas kembali lebih mendetail di video-video kakak selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk like dan subscribe video kakak. See you!